Ustadz, batal nggak sholat orang yang bergerak 3 kali berturut-turut? Kalau gerakannya itu li ghairi hajat, tidak ada hajat, batal. Tapi kalau ada hajat, tak batal. Mana contoh hajat? Allahu Akbar. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam meskipun engkau sedang sholat. Lewat ular, dia pukul. Itu nggak mesti sekali lari lah ular. Yang kedua, misalnya outbound nih ke bukit, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sholat dia di depan ada kolam, tiba-tiba datang orang buta. Maka saat itu dia boleh melangkahkan kakinya, dia tarik orang buta itu lewatkan. Tapi jangan ngomong, jangan sini lagi ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak ada hajat, maka batal. Namanya harakah ajnabiyah. Sepengetahuan saya, katanya batal. Misalkan saya sering lihat orang makmum, tadinya 2 orang, ketika datang yang lagi makmum tersebut mundur 2 langkah. Sedangkan katanya kalau kaki mengangkat, ini termasuk hajat. Mundurnya dia itu hajat, bukan gerakan ajnabiyah. Hajat artinya keperluan, kebutuhan daripada sholat itu sendiri. Karena kalau tidak diatur, sopnya kacau balau. Gerakan yang tidak ada hajat sama sekali, itu yang tak betul. Allahu Akbar. Siapa yang tulis tadi? Itu betul. Saya dari Aceh. Ini jamaah yang paling banyak pahalanya. Dari Aceh langsung kemari. Saya dulu mengaji di Aceh besar sebelum saya ke Jakarta. Di tempat ngaji saya itu kami sering membahas tafsir tentang sholat, zikir. Kami sering melakukan zikir ditutup dengan tawajuh, dan kami juga sering ziarah ke makam aulia. Di sana kami membaca tahlil zikir. Bagaimana pandangan Ustadz tentang tawajuh? Tawajuh wajah. Wajuh tawajjah ya tawajuh. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dalil zikir la ilaha illallah? Hadis Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah. Mengapa zikir mesti kuat-kuat? Bukankah Quran mengatakan zikir wa'dzkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Natijatul Fikri bil Jahri bil Zikri. Kenapa zikir kuat? Untuk mengusir hantu setan. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari sampai terkentut-kentut. Wa 'alaiha duratun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing melonglong melihat setan lari kabur. Makanya yang muazin itu yang suaranya nyaring tadi. Sekarang azan Allahu Akbar. Kata setan, ini serius enggak nih? Kalau serius gua kabur katanya. Oleh sebab itu zikir kuat. La ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat? Karena jelas di dalam Quran dikatakan wadzkur rabbaka fi nafsika, zikir jangan kuat-kuat dalam diri. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah zaman Nabi kalau zikir kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi di Masjid Raya Bintaro kalau ada yang zikir kuat, ada tentara Abu Jahal di luar mau nangkap. Enggak ada. Lalu kemudian ayat itu ada ayat sebelumnya. Jangan dipotong. Apa punya ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, kamu jangan bersuara kuat-kuat. Ada qari baca Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Boleh. Jadi saudara tawajuh. Apa hukumnya ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Karena dulu ziarah kubur 3. Pertama, untuk angkuh dan sombong. Hai fulan bin fulan gak pernah kalah. Hai fulan bin fulan orang kaya. Hai fulan bin fulan. Alhaakumut takatsur. Kamu sombong menyombong. Hatta zurtumul maqabir. Sampai di kubur pun kalian sombong menyombong. 2, minta kepada yang ada di dalam kubur. Oh, mbah hantu, segala hantu setan tolong buat aku kaya. Lalu datang jinnya muncul. Wani piro?
Yang ketiga, karena dia lalai di sana, mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, terus larut dalam kesedihan. Gak boleh. Tapi ketika ziarah kubur untuk 3, yang pertama tazkiratan lil maut, ingat mati. Yang kedua turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga tudmi'ul ain, menetes air mata. Begitu sampai di kubur, apa yang kau tangiskan? Mengingat mati. Sertifikasiku belum cair. Air mata buaya. Kenapa wudhu yang selama ini diajarkan tidak sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 6? Membasuh muka dan kedua tangan sampai siku. Usapkanlah kepala, kedua kaki hingga mata kaki. Semenjak kapan wudhu itu dimulai penambahan seperti kumur-kumur, membasuh kedua telinga? Al-Quran global. Penjelasan globalnya hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad. Ini global. Litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan isinya. Penjelasan tentang itu sunnah, maka belajar hadis. Riwayat siapa? Ada riwayat Utsman, ada riwayat Abu Hurairah. Pertama riwayat Utsman. Kalau kamu mau ngelihat wudhu Nabi, kata Utsman, tolong ambilkan air. Maka diambilkan air, lalu Utsman membersihkan tangannya, lalu dia memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Mulut madmadah, hidung istinsyaq. Bagus menarik air ke hidung, naik ke otak, membantu naiknya oksigen yang kurang dari jantung. Bagus. Yang flu pilek, tarik ke atas. Bagus. Sakit kok? Iyalah. Nah, itu sunnah, hadisnya sahih. Lalu kemudian Nabi membasuh muka, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Sekarang kenapa orang basuh dari siku sampai ke ujung? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Apakah membasuh dari ujung sampai ke siku itu rukun, syarat, wajib, sunat? Tidak, sunat. Adapun kalau ada orang yang dia dari, ya nggak apa-apa, tapi ada hikmah luar biasa. Kata Pak Dokter nih, Ustaz Somad, ya, kenapa kalau wudhu itu disiram dari ujung sampai siku? Saya bilang, Pak Dokter, jangan tanya-tanya, sudah begitu dalam Quran. Gitu caranya kalau kita nggak tahu jawabannya. Setelah itu Pak Dokter tadi nanya saya lagi, Ustaz Somad, ya kami dokter bedah, kalau mau ngoperasi orang, kami cuci tangan sampai siku. Kalau nyuci tangan sampai siku. Terus saya tanya, Pak Dokter kenapa nyucinya sampai siku? Untung dia nggak balas. Kalau sempat dia balas, sudah begitu menurut dokter, jangan tanya-tanya. Kalau kami siram dari siku sampai ke ujung, maka bakteri bergelantung di ujung jari. Bakteri yang menggelantung di ujung jari dipegang ke tangan kaki yang luka, menyebabkan infeksi bakteri. Tapi ketika disiram dari ujung sampai ke siku, maka steril, bersih, karena kuman-kuman turun sampai di siku. Paling-paling sikunya yang berkulis. Lihat hikmahnya. Nah, beli fikih Sulaiman Rashid, orang Lampung, dapat gelar S1 Al-Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah lulus dari Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rashid, mazhab Syafi'i, simple untuk pemula, harga 40.000. Kalau lebih tidak tanggung jawab saya. Setelah itu wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. 3 riwayat. Riwayat pertama, Nabi pakai sorban, Nabi basahkan tangannya, lalu dia usapkan di tepi sorbannya, kena rambutnya sedikit. Itulah dalil orang yang mengatakan kena dikit aja sudah sah. Riwayat 2, Nabi membasahkan telapak tangannya, dia masukkan dari celah sorbannya tanpa membuka sorbannya. Itulah dalil mazhab yang mengatakan kepala basah 1/4. Ketiga, Nabi membuka sorbannya, Nabi membasahkan tangannya, dia usap dari depan ke belakang, ke depan, nyambung ke telinga. Tiga versi. Jangan dipermasalahkan. Yang versi 1 sah, versi 2 sah, versi 3 sah. Yang bermasalah mana? Yang enggak wudu. Pun tetap sah karena tayammum. Ambil tanah,
pukul. Bel tanah, pukul. Wajah sekali. Sekali saja. Bel tanah, pukul. Buka. Buka. 1, 2, 3. 1 untuk bawah, 2 untuk yang dalam, 3 untuk sini. 1, 2, 3. 1 tayamum, 1 solat. Nanti mau solat lagi, tayamum lagi. Tidak pakai kumur-kumur. Setelah itu baru kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Baru doa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dari tempat wuduk naik ke atas masjid, enggak boleh tasbih. Tasbih menggerakkan jari jemari. Retak. Enggak boleh. Kenapa? Merusak kekhusyuan hati. Tasbih enggak boleh. Tasbih. Subhanallah. Gimana lo? Subhanallah. Lagi ngobrol enggak tentu arah. Tawaf 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad, Rukun Yamani, nyentuh. Mana ada dalam Quran? Hadis.